pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Konsumsi dan investasi. Oke, berhubung teman-teman masih mengingat materi yang minggu lalu, jadinya kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni uang dan fungsinya. Teman-teman ada yang tahu apa itu uang? Alat transaksi. Alat pembayaran, alat kebahagiaan. Apa tadi uang itu? Alat transaksi yang digunakan. Ada yang lain? Kertas, yang bayaran, yang Ada yang lain lagi? barang, Oke, semua jawaban dari teman-teman ini nggak ada yang salah, semuanya benar. Uang
benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar. Dan sedangkan dalam ekonomi modern, uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan dan aset berharga lainnya. Dan uang juga sebagai alat pembayaran hutang. Sejarah uang. Uang adalah alat tukar yang telah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu untuk memudahkan transaksi. Sejarah uang ini sangat menarik dan penuh dengan evolusi yang mencerminkan perkembangan peradaban manusia. Sebelum adanya uang kertas dan uang logam, orang dulu menggunakan adanya sistem barter. Sistem barter yang dimana orang itu melakukan penukaran barang. Contohnya itu seorang petani menukarkan hasil panennya dengan seekor kambing dari milik peternak. Adapun kesulitan dari sistem barter ini atau kekurangan dari sistem barter ini, di mana nilai tukar seperti kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang adil dan efisien dalam transaksi skala besar. Yang kedua, sistem uang barang. Pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar dikenal sebagai sistem uang barang. Contohnya, barang yang digunakan sebagai alat tukar meliputi kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, dan binatang ternak lainnya. Yang kedua, fungsi dari uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli sebagai alat penukar, medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat tukar, sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Semenjak adanya uang, pertukaran dapat dilaksanakan setiap saat tanpa menunggu adanya kesamaan kehendak. Fungsi asli sebagai alat satuan hitung, unit of account. Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang dengan uang. Nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan.
sebagai alat pembayaran yang sah, yang dimana uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Contohnya untuk membayar tagihan listrik, biaya sekolah, pembayaran pajak, dan sebagainya. Yang kedua, alat penimbun kekayaan. Segala sesuatu yang digunakan untuk menyimpan atau meningkatkan nilai kekayaan dari waktu ke waktu, ini bisa berupa aset fisik seperti properti atau emas. Yang ketiga, alat pemindah kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk tertentu dapat memindahkannya dalam kekayaan bentuk lainnya melalui uang. Contohnya, misalnya kita mau pindah rumah nih ya, teman-teman. Pindah rumah nih teman-teman. Ya kali kita bawa rumah kita kan nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin. Jadinya kita harus menjual rumah itu biar jadi bentuk uang. kalau kita jual gitu ya. Ya kali mau dibobokkan rumahnya. Sebentar. Oke, yang keempat, alat pencicilan utang. Alat pencicilan utang adalah segala yang dapat membantu seseorang melunasi utang secara bertahap. Ini bisa berupa produk keuangan, layanan, atau bahkan strategi yang dirancang untuk mengatur pembayaran utang agar lebih mudah dan terkelola. Fungsi turunan yang terakhir, alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Siklus tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Di sini ada jenis-jenis uang kartal dan uang viral. Ada yang tahu uang kartal itu berbentuk apa? Kertas sama logam. Nah, benar. Internet. Uang kartal adalah uang fisik sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan. Uang kartal tetap menjadi alat pembayaran yang penting dan banyak digunakan. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominalnya. Terus, uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang tidak berbentuk fisik atau non-tunai. Dan biasanya hanya digunakan dalam transaksi melalui sistem perbankan. Sederhananya, uang giral adalah saldo yang kita miliki di rekening bank. Ya. Apalagi dana, gede, ya. Nilai-nilai uang. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang adalah nilai dan harga nyata
dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Umumnya nilai intrinsik ini berlaku untuk uang logam berdasarkan bahan emas dan perak. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal ini sangat penting ya guys ya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas dan uang logam yang kita tahu dan dipergunakan sehari-hari. Kalian suka uang yang warna apa? Merah. Ada juga nilai internal. Nilai internal uang adalah kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa di dalam suatu perekonomian. Sederhananya, daya beli dari uang tersebut semakin banyak barang atau jasa bisa dibeli dengan sejumlah uang tertentu, maka semakin tinggi nilai internal uang tersebut. Terus yang terakhir nilai eksternal. Nilai eksternal adalah kemampuan uang dalam negeri apabila dibandingkan dengan mata uang asing atau valuta asing. Dengan kata lain, yang dimaksud nilai eksternal uang adalah daya beli uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau lebih dikenal dengan istilah kurs. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham sekarang saya tanya satu-satu. Apa itu uang? Ya, ini apa itu uang? Transaksi yang digunakan untuk keseharian. Ya. Terus ada berapa fungsi uang? Banyak. Ada dua. Sebutkan yang banyak itu apa? Dua banyaknya. Ya, sebutkan. Kalau transaksi fungsi asli dan isu. Nah, benar. Siapa yang tahu berapa jenis uang? Saya. Dua. Sebutkan. Kertas dan kira. Apa fungsi dari uang kartal? Kertas itu contohnya ada. Contohnya seperti logam, sedangkan uang kertas itu Uang bira. Uang bira itu seperti non-fisik seperti pakai QRIS. Ya, pinter. Itu yang di belakang. Apa? Sektor. Apa, Bu? Contoh dari uang kartal. Itu kan nilai nominal. Oh, contohnya. Logam. Oke. Logam, kertas. Apa lagi? Kertas. Coba siapa yang bisa jelasin apa fungsi asli dari uang? Alat transaksi. Ya. Apa? Fungsi dari
Fungsi asli dari Fungsi asli dari uang. sebagai alat satuan dalam satu barang, sebagai alat satuan hidup atau unit of cost, satuan untuk diperlukan untuk menentukan harga satu barang dengan uang nilai satu barang dapat diukur dan dibandingkan. Satuan utamanya apa? Satuan itu seperti misalnya Ada berapa nilai dalam uang? satu Nilai. Sebutkan nilai-nilai dalam uang. Ada juga ada nilai uang yang dari bahan pembuatannya, kemudian uang itu dilihat dari penggunaannya. Coba sebutkan nilai uang dilihat dari bahan pembuatannya. Putih? Lagi putih. Yang ada dua dia. Yang pertama Ya. itu nilai Jelaskan. Nilai intrinsik itu adalah nilai dan harga nyata dari bahan yang digunakan untuk membuat uang. Umumnya nilai intrinsik berlaku untuk uang logam berdasarkan bahan emas dan perak. Kemudian yang kedua, nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas. Oke, pintar sekali. Oke. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah uang adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Memahami konsep dasar tentang uang, sejarahnya dan berbagai jenisnya akan membantu kita membuat keputusan yang finansial yang lebih baik. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak kelas berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.